Masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. PT Mineral Industri Indonesia Persero atau Mine ID menegaskan siap menyerap 14% saham yang akan didivestasikan Vale Indonesia. Mine ID menyatakan komitmen tersebut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari produksi nikel Vale melalui pengembangan industri hilir nikel di Indonesia. Mine ID menegaskan siap menyerap 14% saham yang akan didivestasikan Vale Indonesia sebagai kewajiban perpanjangan kontrak tambang dari sebelumnya kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus. Divestasi 14% saham yang akan dilakukan Vale ini sejatinya lebih besar dari kewajibannya, yakni 14%. Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha Mine ID Diloseno Widakdo membenarkan Vale akan melepaskan sahamnya sebesar 14% dan menyatakan bahwa Mine ID siap menyerap berapapun saham yang dilepas Vale. Nantinya sumber pendanaan untuk mengakuisisi 14% saham Vale Indonesia berasal dari dana internal perusahaan. Sebelumnya, Kepala Divisi Institutional Relation Mine ID Sally Ardiatika mengatakan, komitmen menjadi pemegang saham pengendali merupakan salah satu upaya Mine ID meningkatkan nilai tambah dari produksi nikel Vale dengan mengembangkan industri hilir nikel di Indonesia. Ia menegaskan Mine ID tetap mendukung kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah terkait Vale Indonesia. Manajemen Mine ID yakin keputusan yang diambil akan mengutamakan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, hari ini kita ulas seputar divestasi saham Vale Indonesia. Divestasi 14% saham yang akan dilakukan Vale ini sejatinya lebih besar dari kewajibannya, yakni 11%. Adapun sebelumnya pada 1989 lalu, Vale sebetulnya telah memenuhi kewajiban divestasi kepada Indonesia melalui skema Initial Public Offering atau IPO dengan melepas 20% saham ke Bursa Efek. Kemudian pada tahun 2020, Vale menambah porsi divestasi sebesar 20% ke Inalum. Untuk itu sisa divestasi yang seharusnya dilakukan oleh Vale Indonesia ini sebesar 11%. Ya, holding pertambangan Indonesia, Mine ID menegaskan komitmennya untuk menjadi pemegang saham pengendali Vale Indonesia. Komitmen Mine ID untuk menjadi pemegang saham pengendali itu bertujuan untuk memastikan kebijakan dan strategi bisnis Vale sejalan dengan kepentingan nasional. Komitmen itu sekaligus menjadi salah satu upaya Mine ID meningkatkan nilai tambah dari produksi nikel Vale dengan mengembangkan industri hilir nikel di Indonesia. Sementara itu pemirsa, Menteri SDM Arifin Tasrif mengungkapkan Vale Indonesia akan menambah porsi saham yang dilepas menjadi 14% dari sebelumnya 11%. Saat ini Vale sedang dalam proses divestasi saham lanjutan untuk memenuhi syarat perpanjangan kontrak karya. Dan Mine ID dan Vale sedang masih mencari jalan keluar yang terbaik bagi masing-masing perusahaan agar tidak ada yang dirugikan. Pemerintah pun menyatakan tak ingin dirugikan atas adanya divestasi Vale ini. Hal ini berkaitan pula dengan kesepakatan penetapan pengendali operasional dan keuangan Vale Indonesia. Ya pemirsa, di tengah proses divestasi saham Vale, Menteri SDM menyebut bahwa pihak Vale masih belum mengeluarkan harga untuk saham yang akan dilepas atau didivestasikan. Bagaimana pernyataan Menteri SDM terkait hal ini? Berikut informasi selengkapnya. Dalam rapat kerja dengan Komisi 7 DPR RI pada pertengahan Juni lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyatakan bahwa proses divestasi saham Vale Indonesia masih menunggu penetapan harga oleh perusahaan. Adapun pelepasan harga tersebut perlu dilakukan Vale Indonesia untuk memenuhi syarat perpanjangan kontrak karya yang akan berakhir pada 28 Desember 2025 dengan ketentuan minimal 51% saham dikuasai oleh Indonesia. Vale membuka peluang divestasi saham lebih besar dari 11% dengan hak pengendalian operasional dan financial consolidation. Mine ID juga menginginkan hak pengendalian operasional dan financial consolidation karena jika PT Vale sampai saat ini belum menyampaikan penawaran harga saham divestasinya. Jadi proses ini masih terus berjalan.
Terkait proses divestasi saham, Menteri SDM menyebut pada 31 Januari 2023, pemerintah telah bersurat kepada Vale untuk memulai proses divestasi lebih lanjut guna memenuhi ketentuan peraturan. Kemudian dilanjutkan pada 13 Maret 2023, pemerintah kembali bersurat ke Vale untuk mengajukan penawaran divestasi saham kepada pemerintah. Menurut Menteri SDM, seiring dengan proses divestasi yang masih berlangsung, Vale juga tengah memenuhi berbagai syarat lain untuk memperoleh perpanjangan kontrak. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, menurut Menteri SDM, pemerintah dan Vale saat ini fokus menyelesaikan permasalahan yang mendasar terlebih dahulu. Saat ini komposisi pemegang saham Vale Indonesia terdiri dari 43,79% Vale Canada Limited, 15,03% Sumitomo Metal Mining, dan 0,54% Vale Japan. Kemudian sebesar 20% dimiliki oleh Mind ID dan 21,18% menjadi saham publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ya, terkait proses divestasi saham lanjutan Vale Indonesia untuk memenuhi syarat perpanjangan kontrak karya yang akan berakhir di 28 Desember 2025, sejumlah anggota DPR menyampaikan pendapatnya. Jajaran Komisi 7 DPR RI banyak memperdebatkan divestasi saham Vale Indonesia, salah satunya dari Muhammad Nasir, di mana ia mengatakan divestasi Vale harus bisa seperti pemerintah merebut kepemilikan saham Freeport Indonesia pada 2018 lalu. Dan Komisi 7 DPR sendiri mendesak pemerintah untuk segera melakukan divestasi atas Vale Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau UU Minerba. Sejumlah anggota DPR menyatakan pentingnya divestasi Vale Indonesia sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir. Bahkan salah satu anggota Komisi 7, Nasril Bahar, menyebut bahwa selama ini pencatatan aset Vale Indonesia dilakukan di Kanada, bukan di Indonesia. Ia pun menyuarakan kekhawatirannya terkait urgensi divestasi saham Vale Indonesia dan kelangsungan hilirisasi nikel. Untuk itu penting bagi pemerintah untuk bisa mencapai porsi minimal 40% dalam komposisi kepemilikan Vale Indonesia. Dan pemirsa, pengamat pun menilai bahwa Indonesia sudah seharusnya menguasai 51% saham Vale Indonesia, tentunya demi kepentingan nasional. Dan informasi terkait hal tersebut sudah kami rangkum berikut ini. Pemerintah tengah bernegosiasi dengan Vale Indonesia terkait divestasi saham perusahaan ke pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari pemenuhan syarat perpanjangan kontrak karya pertambangan Vale yang akan berakhir pada 28 Desember 2025. Terkait hal tersebut, pengamat pertambangan Ahmad Reddy menilai pemerintah perlu meningkatkan kepemilikan saham Vale hingga 51% yang mencontohkan pemerintah sebelumnya mampu mengakuisisi mayoritas saham Freeport Indonesia. Dengan demikian, ia meyakini pemerintah dapat melakukan langkah serupa pada Vale Indonesia. Adapun sebelumnya Presiden Joko Widodo memastikan nasib perpanjangan kontrak dan rencana divestasi saham PT Vale Indonesia akan diputuskan pada bulan Juli 2023. Segera akan kita putuskan di insyaallah bulan ini lah akan kita putuskan. Intinya kepentingan nasional harus didahulukan. Tetapi kita juga tidak ingin merugikan investor. Win-win, dua-duanya harus jalan dengan baik. Dan yang paling penting, industrialisasi, hilirisasi betul-betul harus berjalan. Presiden menyebut dalam proses penentuan nasib Vale, pemerintah memastikan untuk mendahulukan kepentingan nasional, namun tetap tidak akan merugikan investor. Di saat yang sama, implementasi industrialisasi dan hilirisasi juga tetap harus dilakukan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia buka suara soal divestasi saham Vale Indonesia, di mana divestasi menjadi syarat perpanjangan Vale yang habis kontraknya pada tahun 2025. Menurut Bahlil, pemerintah masih menghitung soal keputusan tersebut. Pemerintah ingin mendapatkan hasil yang optimal, namun tetap menjaga para investor. Mengenai rencana divestasi, ternyata dihadapkan sejumlah tantangan. Salah satunya adalah informasi manuver Vale Indonesia di tengah negosiasi divestasi saham ini.
Pada akhir-akhir ini muncul isu bahwa induk Vale di Amerika Serikat yakni Vale SA tengah menjalin hubungan dengan Arabia's Public Investment Fund atau PIF. Komunikasi Vale dengan PIF itu tidak lain untuk mengakuisisi saham perseroan. Lantas apa saja potensi dampak yang dapat terjadi terhadap Indonesia jika PIF jadi mengakuisisi Vale SA atau gagal mengambil alih tambang Vale? Pertama, mimpi Indonesia untuk dapat mengendalikan bisnis nikel dunia terancam gagal. Kedua, program hilirisasi mineral terutama nikel yang digencarkan pemerintah akan terganggu. Ketiga, strategi perusahaan terkait hilirisasi sangat berisiko berubah. Keempat, ketidakpastian pengamanan pasokan nikel dalam keperluan baterai kendaraan listrik. Ya, seperti diketahui, muncul dukungan pegiat media sosial kepada pemerintah untuk segera mengambil alih saham Vale Indonesia. Dan saat ini pemerintah Indonesia tengah berada dalam proses negosiasi agar divestasi saham Vale dapat mengantarkan pada kuasa pengelolaan tambang-tambang nikel Vale secara dominan sehingga manfaat terbesar akan kembali kepada Indonesia. Dan kita nantikan bagaimana kemudian kelanjutan dari proses divestasi saham Vale Indonesia yang mana Main ID sudah menyatakan kesiapannya untuk menyerap berapapun sahamnya akan dilepas Vale Indonesia kepada pihak pemerintah Indonesia. Kita tunggu nanti dan pasti kita akan update bagaimana kemudian hasil dari proses ini.